Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sebagai moderator Auralita dan Ade Nadif sebagai anggota, Putri Ayu sebagai anggota, dan Anissa dan Syakina juga sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan perairan darat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian perairan darat. Perairan darat sendiri adalah segala air yang ada di darat. Contohnya seperti sungai, danau, dan telaga. Nah, tadi tuh juga ada contohnya perairan darat itu air tanah. Nah, pengertian air tanah itu adalah air yang berada di dalam tanah. Air tanah dibagi menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Nah, contoh air tanah itu kayak hujan, terus dia keserap air tanah itu biasanya bisa dijadiin sumber. Nih, fungsi air tanah. Fungsi air tanah berfungsi memenuhi berbagai keperluan rumah tangga seperti mandi, memasak, dan minum. Karena di desa-desa itu masih banyak yang pakai air tanah. Dari yang saya jelaskan tadi, contohnya itu sumur. Nah, lalu perairan darat ada air sungai. Air sungai adalah aliran air di permukaan tanah yang mengalir ke laut. Jadi kayak ujungnya sungai itu biasanya ada laut. Fungsi air sungai itu banyak, manfaatnya itu bisa digunakan untuk masyarakat untuk minum, mandi, atau sarana transportasi. Kan masih banyak tuh yang kayak harus nyebrang sungai. Terus bisa juga jadi sarana rekreasi. Nah, pembagian wilayah sungai itu pada dasarnya menjadi 3, yaitu hulu, hilir, dan di tengah. Untuk klasifikasi sungai selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada klasifikasi sungai berdasarkan sumber airnya. Di sini juga ada air hujan. Air hujan berasal dari proses presipitasi atau hujan. Yang kedua ada glacier. Airnya ini berasal dari es atau salju. Yang ketiga ada campuran. Air ini campuran dari air hujan atau salju. Di sini ada berdasarkan struktur lapisan batuan. Di sini ada sungai Antisingen, yaitu sungai yang dapat menyimpan memanfaatkan lapisan batuan yang dilaluinya. Contohnya itu ada Kali Madiun yang mengisi Pegunungan Kendeng dan Sungai Oya yang mengisi Plato Wonosari. Terus ada sungai Epiganesa, yaitu sungai yang terus-menerus mengisi batuan yang dilaluinya secara vertikal sehingga mencapai batuan induk. Contohnya itu ada sungai Colorado yang membentuk Grand Canyon di Amerika Serikat. Terus ada berdasarkan masa debit alirannya. Di sungai permanen atau perennial, debit airnya itu relatif sepanjang tahun. Contohnya itu ada sungai Kapuas, sungai Cahaya, dan sungai Barito. Yang kedua ada sungai periodik, sungai yang memiliki debit air besar pada musim hujan. Namun pada musim kemarau, debit airnya itu akan mengecil. Nah, contoh sungainya ada sungai Bengawan Solo, sungai Ompang, sungai Topo, sungai Angkot, dan sungai Berantas. Terus ada sungai episodik, sungai yang debit airnya hanya ada. Apa ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan Ivan. Kan sungai ada 3, hulu, hilir, dan tengah. Apa itu? Bisa jelasin nggak apa bedanya? Oke, tentang wilayah sungai hulu, hilir, dan tengahnya akan dijelaskan oleh Nadi. Jadi ini gambar sungai itu. Jadi hulu itu bagian awalnya air itu mengalir. Terus ini tengahnya sungai. Terus bagian hilir itu bagian akhirnya yang biasanya selanjutnya menuju ke laut. Cukup jelas gak Ivan? Jelas. Oke, makasih atas pertanyaannya. Oke, tadi udah jawab pertanyaan dari Ivan. Sampai masih mau ada pertanyaan lagi? Oh ya, boleh dia. Perkenalkan, nama saya Rika Maria dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, kenapa sih sungai itu termasuk perairan darat?
Makasih ya pertanyaannya, bakal aku jelasin di sini kenapa sungai itu masuk perairan darat. Nah, sungai itu kan dia bermuaranya tuh terakhir di laut dan dia tuh rata-rata dekat sama pemukiman warga. Dan rata-rata airnya tuh nggak air asin, jadi kayak air tawar gitu. Jadi dia bisa disebut perairan darat juga karena dia tuh nggak luas. Sudah cukup ya? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih audiens yang sudah mendengarkan dan sudah bertanya. Semoga jika ada kesalahan dimaafkan dan semoga materinya bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.